Jawaban si Raditya sudah cukup baik, udah betul. Apa fungsi pendaftaran tanah, perolehannya, kamu merolehnya itu bagaimana? Kamu peroleh itu kan nanti untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dan bla bla blanya. Jual beli tanah, kenapa? Di situ ada peralihan antara si penjual dan pembeli. Ya, pendaftaran hak tanggungan, kenapa? Itu di situ ada jaminan karena dalam pendaftaran tanah itu bisa untuk menjadi jaminan hak tanggungan. Oke, kalau jawaban kayak siapa namanya Raditya, buat saya sudah jawab bagus jawabannya. Walaupun Raditya nggak bisa dapat 100 karena pendaftaran hak tanggungannya kamu belum pas jawabnya. Itu suatu lembaga jaminan dalam hal mengenai tanah. Ya. Siapa yang bisa jawab nomor 3? Buruan aja biar kita selesaiin rumah susun dulu. Supaya kamu tahu nih nanti soal-soal tuh kayak bagaimana. Siapa yang bisa jawab nomor 3? Faras, mana Faras? Saya, Bu. Ya, silakan Faras jawab. Kalau soal nomor 3, yang A itu jawaban saya itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang berupa keterangan detail mengenai pemohon yang ingin memperoleh suatu hak atas tanah, serta detail mengenai tanah yang ingin diajukan untuk diperoleh haknya oleh PD Pasar Jaya. Untuk hak atas tanahnya menurut saya itu hak pengelolaan, Bu, karena salah satu subjek hak pengelolaannya itu adalah BUMN dan objek HPL-nya dalam hal ini adalah Pasar Tanah Abang yang dikuasai langsung oleh negara. Oke. Kok pada suka menggunakan HPL ya? HPL itu memang untuk BUMN, pemerintahan itu biasanya HPL. Memang betul, saya nggak menyalahkan. Saya tidak akan menyalahkan jawaban kamu. Tapi kamu lihat dulu. Tanah HPL itu biasanya tanah apa? Pertanian, Bu. Pertanian dan perkebunan. Ini BUMN-nya tanahnya untuk apa? Memang betul milik BUMN, tapi berarti bisa menjadi statusnya menjadi hak pakai juga. Ini kan bukan tanah pertanian. Kamu kejebak di situ soalnya. Saya mikirnya kalau pertanian itu masuknya ke hak guna usaha, Bu. HPL kan juga untuk pertanian, perkebunan. Kecuali kalau kamu mau ceritain HPL, HPL ini oleh pemerintah sudah dijadikan menjadi hak pakai, ditingkatin. Kalau statusnya masih HPL, nggak jarang terjadi ini dijadikan pasar, dibangun. Kan soalnya di sini kan BUMN melek Pemda DKI. Kamu tuh langsung connect biasanya. Hak pengelolaan, hak pakai. Hak pakai itu kan juga bisa oleh hak pengelolaan boleh. Tapi tingkatin dulu tuh hak pengelolaan jadi apa. Karena asal tanah BUMN itu adalah untuk pertanian, perkebunan biasanya. Ini kan bukan untuk pertanian dan perkebunan, untuk pasar. Boleh kamu jawab Ya, HPL, Bu. saya nggak nyalahin. Tapi tingkatin dulu supaya ini bisa terjadi pembangunan di sini. Karena kan dia pindah, karena kebakaran. Status tanahnya pasti nggak HPL lagi itu. Hak atasan apa yang paling tepat untuk pembangunan dasar PD Pasar Jaya? Bisa jadi hak pakai, bisa jadi HGB, bisa juga. Tapi mungkin kalau kamu mau ceritain HPL-nya boleh-boleh aja. Ya, nanti saya yang koreksi deh kalau soal itu kamu kembangkan jawabannya apa. Yang nomor 4, siapa yang bisa jawab nomor 4? Nomor 4 siapa? Hak jaminan atas tanah. Siapa? Priyanggita, coba. Cewek sekarang. Priyanggita berapa? Apa jawabanmu? Jawaban saya, hak tanggungan dibebankan kepada hak atas tanah. Berikut atau tidak benda-benda yang ada di tanah itu untuk pelunasan hutang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor. Terus nama lembaganya itu hak tanggungan, Bu. Terus kalau perbedaan dari hak gadai sama hak, sebentar, Bu. Hak gadai sama hak jaminan atas tanah itu, kalau hak gadai jaminannya benda bergerak, kalau hak jaminan atas tanah itu bendanya tidak bergerak, Bu. Sudah, Bu. Kalau hak gadai itu pengakuan jaminan hak tanggungan. Jaminan itu ada di siapa? Jaminan itu ada di kreditornya, Bu.
Kreditur, terus kamu beli rumah terus kreditur yang nempatin gitu. Bukan, Bu. Gimana ya? Ayo, bingung. Kalau hak tanggungan objek ada di siapa? Debitur. Debitur. Iya. Kalau gadai objek ada di siapa? Kreditur. Kreditur memberi bedanya. Kalau gadai nggak bisa menguasai barangnya, karena barangnya ada di orang lain. Pada saat lunasi baru kamu dikasih itu barang. Tapi kalau hak tanggungan, penguasaan barang itu ada di kamu. Ada yang betul jawabannya? Kalau jawabannya kayak yang kita salah tuh. Tapi kalau jawabannya apa? Jawaban yang mana, Bu? Jawaban yang ini yang barusan yang kita jawab. Apa Ya, jawabannya? kayak gitu. Kalau gadai yang menguasai yang pemegang gadai atau kreditur, kalau hak tanggungan Iya. objek hukumnya tetap di debitur. Kok bingung? Kalau gadai itu jaminannya benar bergerak biasanya. Tapi yang ditekankan di sini kan sama-sama jaminan dia. Di mana barangnya? Mau tanya boleh nggak, Bu? Silakan. Kalau saya jawabnya itu lebih ke kalau misalkan hak tanggungan itu nggak punya wewenang terhadap tanah yang dijadikan sebagai jaminan, tapi kalau hak gadai itu dia punya bebas untuk melakukan tindakan saat debitur itu prestasi gitu, Bu. Kalau kamu bilang punya wewenang, kalau kamu jawabannya karena wewenang, saya masih betulkan walaupun jawaban kamu nggak 100. Karena kewenangan memang full-nya tuh ada di kreditur. Tapi kamu bisa menguasai barangnya. Kalau kamu bahasnya kewenangan, memang kamu nggak punya kewenangan. Karena dalam hal ini kamu nggak bisa ngejual. Nggak bisa kamu apa-apain dalam masa jaminan. Kalau kamu bicaranya kewenangan ya. Saya masih Iya, Bu. bisa betulkan. Saya nulis di situ juga hak gadainya itu punya hak saat debitur itu prestasi, Bu. Baru dia punya wewenang untuk melakukan tindakan atas barang yang digadaikan tersebut, Bu. Kalau gadai ya betul bisa juga kalau kamu berbicaranya masalah kewenangan. Ya, tapi kalau kamu bicaranya masalah penguasaan barangnya itu ada di kreditur dan debitur biasanya jawabannya. Gadai itu di kreditur, kalau jaminan adanya di kalau kewenangan adanya di siapa? Kalau HT itu kan adanya di kreditur. Kewenangan. Kamu kan bicaranya kewenangan nih. Makanya jawaban kamu tuh nggak bisa sama dengan teman-temanmu. Jadi kamu jangan secara implisit aja menilai bahwa jawaban saya ini padahal benar kok Ibu kasihnya begini. Enggak. Lihat, kayak Faras nih. Dia menjawab soal kewenangan. Kalau kewenangan iya memang. Saya bisa betulkan. Kewenangan itu adanya di kreditur kalau masalah hak tanggungan. Betul. Nggak punya dia kewenangan si debitur. Karena dia walaupun punya barang nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau bicara penguasaan barang ada di mana, jawaban kamu itu adanya di debitur. Penguasaan sama kewenangan sama apa beda? Beda. Makanya kamu dalam hal menjawab soal, setiap siswa itu nggak akan sama walaupun tujuan kamu sama. Makanya saya pada waktu ngoreksi, saya lihat dulu ke arah mana kamu jawabnya. Dan tidak bisa dikatakan bahwa semua jawaban itu salah. Ya, itu maksud saya. Seperti yang dilakukan oleh Faras sekarang ini, jawaban dia seperti itu. Saya nggak bisa menyalahkan juga itu. Paham ya? Oke. Terima kasih, Bu. Ya, yang nomor 5, siapa yang bisa jawab nomor 5? Panjang soalnya. Soalnya doang panjang, tapi jawabannya sebenarnya cuma 2-3 kata. Siapa yang bisa jawab? Wesley. Jawab, Wesley. Yang gitu. Iya, Bu. Silakan kamu jawab yang soal yang nomor 5, apa kamu bisa jawab? Saya coba ya, Bu. Yap. Jadi untuk jawaban A itu, karena melihat lokasi tanahnya kan letaknya di perkotaan tuh ya, Bu. Jadi untuk perolehan hak tanahnya itu dia bisa pakai HGB ataupun hak pakai. Terus
Kemudian untuk yang B, Bu, saya yang bahas B1, dulu. Oke ya, ayo. saya bahas dulu ya, per kamu jawab. PT Citra Gapura, kamu harus tahu kalau soal itu per kalimat kamu harus susun harus kamu pelajari karena apa? Itu masing-masing ada artinya dan ada maksud di belakangnya itu nanti. Kamu ingat, PT Citra Gapura pengembang developer telah merencanakan akan membangun rumah dan pertokoan beserta segala fasilitas dan sarana pendukung di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Ya. Nanti itu soal itu ada di mana tujuannya? Provinsi Banten di atas tanah 20 hektar. Oke, jawabannya si Wesley betul, hak atas tanahnya, hak guna bangunan atau hak pakai saya boleh-boleh aja karena hak untuk swasta tuh boleh untuk itu. Kalau kamu jawabnya hak pengelolaan salah, hak usaha salah. Berapa lama jangka waktunya, Wesley? Yang B ya, Bu? Bukan, yang A juga. Kan saya tanya, dan berapa lama jangka waktunya? Jangka waktu yang... Ada. Hak atas tanah apa yang paling tepat untuk keperluan PT Citra Gapura dan berapa lama jangka waktunya? Kan ada pertanyaannya begitu. Oh iya, Bu. Lupa, Bu. Alah, siapa yang ingat? 30 30 tahun, Bu. Dan dapat diperpanjang 20 tahun. Oke, kalau kamu jawabnya 30 boleh, 20 boleh. Saya nggak menyalahkan. Sekarang saya tanya, apabila Citra Gapura memperoleh kredit konstruksi dari Bank BCA, perjanjian dibuat di hadapan Feni dan bla bla blanya dengan jaminan berupa HT atas tanah perumahan yang akan dibangun. Siapa yang bisa jawab yang nomor B1? Saya, Bu. Tapi jawabanmu kurang. Wesley mana Wesley? Wesley lagi. Mana yang lain? Di manakah harus dilakukan pembebanan hak tanggungan oleh PT Citra Gapura kepada Bank BCA sebagai pemberi kredit konstruksi? Jelaskan. Itu soal udah ada clue-nya tuh. Di Tangerang Selatan, Bu. Siapa tuh yang jawab? Muhammad Saya, Bu. Ali ya? Muhammad Iqbal. Ali Wibowo ya? Iqbal. Nomor berapa absenmu? Oh iya, ini nomor 15 ya. Oke. Di Tangerang Selatan. Kenapa di Tangerang Selatan? Udah sesuai sama ininya, Bu. Sama ada yang di soal kan disebutkan kalau tunggu, saya buka soalnya. Nah, disebutkan kan itu ada alamatnya itu di Ruko Golden Ya, Madrid. sebetulnya bukan itu. Sebetulnya kamu kalau baca, boleh kamu lihat notarisnya. Boleh. Oh, Ya. Jadi kaitan dengan tanah tuh kamu harus lihat notaris yang buat di mana, itu udah pasti objeknya ada di situ. Artinya, pembebanan itu harus ada di mana? Harus ada di Tangerang Selatan. Itu perlu soal tuh. Apa tanda buktinya telah dilakukan pembebanan hak tanggungan? Siapa yang membuat? Jawaban Vanessa apa Vanessa? Vanessa sekarang, Vanessa. Apa jawabanmu? Jawaban saya itu tanda buktinya ya, Bu ya? Atau di mananya? Apa tanda bukti telah dilakukan HT, pembebanan HT? Siapa yang membuat? Berdasarkan jawaban saya, notarislah atau Bu Feni yang akan melakukan pendaftaran selaku notaris ke kantor pertanahan untuk dipenuhinya syarat publisitas. Oke. Apa tanda buktinya telah dilakukan pembebanan hak tanggungan? Tanda buktinya perjanjian kredit yang dibuat di depan notaris atau PHT. Ya. Kalau jawabannya kayak Vanessa, jawabannya 100. Tapi saya minta tolong sama kamu, tapi kamu boleh, karena kamu orang awam ya, boleh kamu jawaban dengan notaris. Sebetulnya yang paling pas itu adalah PPAT. Karena kaitan dengan tanah itu kan bukan notaris, PPAT sebetulnya. Ya. Siapa dan di mana pendaftaran hak tanggungan tersebut harus dilakukan untuk memenuhi syarat apa? Rian, mana Rian? Apa jawabanmu Rian? Belum sampai, Bu. Waduh, kenapa belum sampai? Udah selesai, Bu. Nggak selesai. Katanya cukup tadi waktunya. Gimana? Maaf, Bu. Rehan nggak cukup, khusus Rian. Burhan, jawabannya Burhan apa? Keburu nggak jawab?
Jawabanmu apa, Burhan? Sebentar, Bu. Siapa dan di mana pendaftaran HT tersebut harus dilakukan? Jawabannya cuma 2 kata, kok. Kalau kamu tahu, udah ada clue-clue. Tanggungan didaftarkan kreditur dengan bantuan PPAT di Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten atau Kota setempat. Oke. Saya nggak mau ada kota setempat BPN-nya. Karena di sini ada soalnya. Clue-nya udah ada. Francisca, jawabanmu apa, Francisca? Buruan, kita mau belajar nih. Saya buat di kantor pertahanan oleh PPAT, Bu, untuk memenuhi syarat publisitas. Kalau jawaban begitu saya tidak menyalahkan. Betul. Tapi kan BPN banyak. Kan kamu udah ada kode di sini. Di BPN Tangsel, notarisnya Feni Indria. Nggak mungkin kamu daftarkan di BPN di DKI. Atau di BPN di Jawa apa. Nggak mungkin. Sama seperti pajak. Dia akan bayar, dia akan lapor sesuai dengan NPWP di mana tempat dia tinggal. Sesuai dengan KTP. BPN juga begitu. Kalau notarisnya Tangsel, PK-nya Tangsel, daftarnya di BPN Tangsel. Kalau kamu di BPN Depok, nggak bakal diterima. Saya tidak menyalahkan jawaban kamu di BPN. Itu sudah cukup betul, tapi tidak pas jawabannya. Karena nih clue-cluenya udah ada semua gitu. Radit, jawabannya apa? BPN doang juga? BPN Kanwil Tangsel, Bu. Saya masih betulin. BPN nggak perlu Kanwil, karena kalau balik nama nggak sampai Kanwil. BPN Tangsel aja. Saya juga tidak menyalahkan misalnya BPN Kanwil Tangsel. Saya nggak bisa nyalahkan juga. Karena apa? Kamu kan ilmunya memang nggak harus 100% seperti saya. Kalau Kanwil itu ada luas meternya berapa. Itu harus izin Kanwil balik namanya. Sama kayak kamu KPP dan Kanwil. Kanwil ini kewenangan pajak tuh ada nilainya. Yang sampai Kanwil berapa, yang KPP berapa. Sama dengan ini juga. Ingat, makanya saya tekankan pada kamu, saya ngasih nilai pasti itu ada poin-poinnya tuh. Nanti kalau kamu bilang, jangan sampai kalau soal kasus begini kan nilainya besar. Ini lebih gede daripada nilai-nilai yang lain. Kalau kamu ini betul semua atau salahnya itu udah ada hitungan saya. Jadi kamu jangan ngerasa bahwa, aduh Bu Feni karena nggak ini sayangnya sama si A, si B, dan si C yang ganteng-ganteng. Oh, nggak ada. Karena soal selalu saya koreksi. Jadi masing-masing poin tuh kamu tuh udah saya tahu. Kenapa kamu bisa besar di sini, kenapa kamu jeleknya di sini. Jadi nilai kamu tuh nggak akan sama. Tiba-tiba nih, waduh, si patah misalnya nggak pernah jawab, kalau tiba-tiba jebret dapat 90. Kan kamu nggak tahu ngejawab soalnya apa. Kalau kamu pembuktian, saya bisa buktiin. Saya bukan karena ngelihat si patah pakai kacamata sama kayak saya, enggak. Oke? Jika pada tanggal 5 Juni 2020 telah dinyatakan lengkap berkas pendaftaran hak tanggungan, secara pasti kapan lahir hak tanggungan? Buruan, siapa bisa jawab? Tadi daftarkan, Bu, tanggal Saat 12. didaftarkan. Siapa yang jawab tadi barusan? Yang jawab barusan siapa? Francisca ya? Iya, Bu. Ya, Francisca. Ini kamu benar tuh, Francisca. Oke. Kalau jawabannya pada saat didaftarkan cukup, buat saya itu udah benar, udah 100 nilainya. Karena jawaban lahir hak tanggungan itu pada saat didaftarkan. Kamu jangan terkecoh dengan 7 hari. Betul, dari tanggal akte 5 Juni, kamu tuh dikasihnya tuh spare-nya tuh 7 hari untuk mendaftar. Boleh didaftar tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, 8 tambah 7 tambah 5 kan 12, berarti paling telat itu tanggal 12. Tapi hari kerja dihitung, libur itu dihitung ya kalau kita PPN itu kalender, bukan hari kerja. Nah, artinya kamu kalau jatuhnya tanggal 12 itu adalah hari Sabtu, terakhir kamu masuk itu hari Jumat. Nah, itu syarat pendaftarannya. Tapi lahirnya ya pada waktu kamu daftarkan. Jangan terkecoh.
Apa tanda buktinya telah lahir hak tanggungan yang diberikan PT Citra Gapura kepada bank terdiri dari apa aja hak tersebut? Apa buktinya? Sertifikat hak tanggungan, Bu. Sertifikat hak tanggungan. Udah itu aja kok jawabannya. Banyak nggak jawabannya Bu Feni? Nggak ada, cuma dikit. Tiga kata aja udah benar-benar kamu tuh. Nggak usah melantur kemana-mana. Cuman saya waktunya segini saya tahu kamu butuh waktu untuk mencerna soal. Jago deh Bu Feni bikin soal. Tenang aja kamu. Sama pinter kan kamu. Kalau kamu masalah pajak. Oke, sekarang kita belajar mengenai, mudah-mudahan kamu baik hasilnya. Saya mau kalau bisa kelas ini dapat A semua ya A semua. Tinggal A-nya di angka berapa. Amin. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya UTS-mu nilainya 7 kemarin, kalau UAS-mu nggak tinggi nilainya di atas 8,5, berat kamu mencapai nilai A. Berat. Lihat nilai kamu waktu UTS. Kecuali kalau UAS kamu bisa mencapai angka 8,5 ke atas. Karena pembagi itu nanti itu. Tinggal saya menyelamatkan kamu dari UTS, kuis kamu waktu UTS dan UAS. Ini dari kamu jawab aja kan kamu udah ketahuan tuh. Ya. Calon-calon dapat satu saya udah bisa nebak. Biasanya nggak meleset, biasanya. Oke, sekarang rumah susun. Rumah susun itu di PPT yang dikasih oleh Dosko, mungkin yang buat itu ada salah ketik, itu sebetulnya Undang-Undang Rumah Susun itu nomor 20 tahun 2011. Itu pembaruan dari Undang-Undang tahun 85. PP-nya tahun 2015. Kalau nggak salah PP-nya nomor berapa saya lupa juga. Kamu lihat aja kalau mengenai dasar hukum itu, saya hanya mau menekankan di sini rumah susun. Apa yang dimaksud rumah susun? Pengertian rumah susun apa? Jangan kamu sampai salah. Rumah susun dulu itu apa? Izin menjawab, Bu. Silakan Radit. Rumah susun, kalau berdasarkan undang-undangnya tersebut disebutkan bahwa berupa bangunan bertingkat dengan yang saya garis bawah itu ada bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama kayak gitu, Bu. Boleh jawabannya kayak gitu. Bangunan gedung bertingkat atau gedung bertingkat yang merupakan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Kalau kamu jawabannya rumah bertingkat, salah. Karena yang namanya rumah susun itu bangunan gedung bertingkat. Dia gedung, bukan rumah dibilangnya. Ya. Kalau rumah bertingkat itu bukan rumah susun. Karena kalau rumah susun itu bagiannya bersama dan bendanya juga bersama. Tapi kalau kamu bilang rumah bertingkat dengan benda bersama dan bagian, itu akan saya salahkan. Total salahnya saya cross. Karena rumah susun itu gedung, bangunan gedung. Nggak ada bangunannya, gedung bertingkat, itu masih mending. Bisa 100 juga. Hati-hati kalau jawab soal. Nah, di dalam rumah susun, kamu kenapa ada bagian bersama, tanah bersama, benda bersama? Ya karena kamu mendapatkan itu semua atas fasilitas dari yang diberikan oleh developer. Karena memang yang kamu beli itu adalah gedungnya. Tanahnya, beli nggak tanahnya? Kamu beli nggak tanahnya? Enggak. Kamu nggak punya tanah. Tanah itu nggak ada. Coba kalau kamu belinya, Bu, saya punya yang di lantai 10. Terus lantai 10 mana tanahnya? Orang tanahnya ada di paling bawah kok. Paling bawah juga itu bukan unit-unit. Paling bawah biasanya basement untuk parkir, baru lobby. Setelah lobby nanti ada gedung untuk fasilitas apa, baru unit-unit. Jadi kalau kamu belinya di lantai 20, itu nggak 20 sebetulnya jatuhnya. Bisa sebenarnya 20 itu 15 atau 16. Karena kan kamu harus hitung lobby. Harus hitung basement. Nah, benda bersama, ya kamu memanfaatkannya secara bersama-sama. Nggak ada penguasaan di situ. Baik parkiran, baik kolam renang, fasilitas yang diberikan oleh gedung. Nah, makanya di dalam rumah susun itu ada yang namanya Persatuan Penghuni Rumah Susun PPRS ya. Ada tuh kepanjangannya, kamu baca deh.
Karena apa? Itu yang nanti akan membuat kamu itu ada persekutuan rumah susun ini. Kamu ada komplain masalah apa? Apalagi kalau sudah dialihkan kepada penghuni, tidak lagi oleh developer, diserahkan kepada penghuni. Nanti ada ketuanya. Kalau di rumah susun bukan RT RW ya, nggak ada RT RW. Kalau rumah susun, Persatuan Penghimpunan Pengurus Rumah Susun, kalau nggak salah PPRS itu, nggak tahu deh kepanjangannya, saya lupa juga. Ada RT RW nggak ada. Jangan sampai kamu bilang ada RT RW. Nah, nanti di sisa dengan pengalaman saya tinggal di apartemen, saya pernah waktu karena saya renovasi, saya tinggal pindah ke apartemen, memang enak, private kita terjaga. Buat cowok-cowok yang bawa wanita lain, buat cewek-cewek yang membawa pria lain, emang nggak kelihatan. Emang benar-benar nggak kelihatan, jadi kamu hati-hati. Kecuali kamu apes. Paras lagi bawa si Wirda, Radit lagi bawa si Priyanggita, barengan di lift. Nah, itu tuh yang patut dicurigai itu. Kalau private kamu memang terjaga, kalau kamu mau private memang harus di apartemen. Satpam tidak akan mungkin mengasih tahu identitas kamu dan bla bla. Pokoknya aman, tentram, damai. Tapi Bu Feni kurang suka tinggal di sana. Puyeng saya tinggal di apartemen. Satu, mahal. Kedua, private saya suka terjaga. Tapi pusing kayak kos-kosan. Buka pintu langsung kamar mandi, buka pintu langsung dapur, langsung kamar. Sementara badan ibu gede, puyeng dah. Mentok sana, mentok sini. Kamu beli 30 meter, itu tidak 30 meter. Kamu bangun, kamu buat pintu, kamu itu udah nggak matang itu. Paling 30 itu matang-matangnya 26 paling, atau 27. Kebuang tuh. Nah, kenapa saya kalau sebagai dosen dengan pengalaman saya apartemen, Bu boleh nggak saya Bu beli apartemen? Oh boleh, kenapa nggak boleh? Sangat boleh. Ntar kalau udah jadi KPP, udah jadi kasih deh, nggak usah KPP. Takut nggak sempet kalau KPP bagian yang nggak enak, di ujungnya pasti enakan jadi kasih, tempatnya basah. Ya gak? Ngapain jadi KPP di timur-timur? Ya, mendingan jadi kasih. Bagiannya PPN. Aduh, mantep dah. Atau enggak bagian PPH. Nah, sekarang kalau misalnya kamu beli rumah atau apartemen, kan sama-sama tempat tinggal. Tapi kalau saya sarankan, rumah dulu kamu punya. Rumah dulu, walaupun semeter, rumah dulu. Baru investasinya apartemen boleh. Tapi apartemen kamu harus ingat, nilainya susut. Dia nggak akan bisa tinggi, karena bangunan itu 10 tahun, 20 tahun pasti akan tidak lagi baik seperti apartemen-apartemen yang terbaru. Udah pasti itu. Makanya kalau kamu mau beli apartemen, untuk kamu investasi ada caranya. Misalnya kamu beli ini sekarang harga 500 juta. Tiba-tiba ada yang mau beli itu 2 tahun, 5 tahun ke depan. Bu, saya beli deh, kamu jual, coba-coba 800, kamu jual. Nanti kamu beli lagi. Kalau kamu investasi apartemen, caranya seperti itu. Nah, kan nggak ada sertifikat, yang Bu cuma PPGB doang. Resiko. Tapi biasanya orang mau beli. Nanti sertifikat tinggal developer ngasihnya kapan. Nah, kenapa ada ini prakteknya banyak apartemen yang sudah berdiri ternyata izinnya tuh nggak keluar, sampai akhirnya itu dibatalkan, sampai akhirnya sertifikat nggak bisa dipecah. Kenapa nggak bisa dipecah? Ya karena apa sebetulnya? Karena developernya tidak memenuhi syarat apa yang ditentukan oleh Pemda setempat. Contoh, pas waktu di pemesanan ke lapangan, gedungnya udah bagus. Wah, keren pokoknya. Kayak hotel. Pas diperiksa dalamnya, kualitasnya nggak bagus. Misalnya, gorong-gorong airnya, jalannya dia punya aspalnya, gedungnya, pipanya, airnya, bagaimana itu, kamu nggak akan bisa tuh. Pasti nggak akan disetujuin. Nah, terus gimana, Bu? Itulah makanya kalau kamu lihat apartemen-apartemen
yang sertifikatnya belum keluar, ya biasanya itu karena itu persyaratan pembangunan gedungnya yang kadang-kadang belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat ya, itu akhirnya sertifikat keluarnya tertunda. Karena, loh Bu, kenapa dibangun kalau gitu? Ya kalau nggak dapat duit dari kamu gimana caranya? Kan itu untuk nyeplik juga mahal. Bu Feni kalau satu yang diseplik 7,5, tapi kalau rame misalnya 1.000, apa itu bisa 3 juta. Kira-kira begitu. Coba tuh, kalau 1.000, 3 juta, dapatnya berapa tuh? Apa nggak 3M? Langsung kaya raya jadi notaris lah. Keluar Alphard deh. Kira-kira begitu. Kamu kalau bikin 1, mau bikin 10 juga nggak sama. Nah, terus gimana Bu, kalau misalnya rumah susun kalau kayak gini kan banyak yang beli, boleh-boleh aja. Kenapa nggak boleh? Bu Feni juga punya. Walaupun ngutang ya. Nggak apa-apa, KPR aja daripada kamu nggak ada yang dibayar tiap bulan cicilan. Daripada nge-mall mulu. Sekali nge-mall makan sama pacar udah berapa? Minimal 500.000. Nggak tahu kalau minumnya air putih doang ya. Kalau sama Bu Feni kudu berwarna. Nggak mau air putih. Kentucky nggak apa-apa, tapi minumnya kudu berwarna. Oh, saya doyan banget tuh Kentucky. Doyan. Anak Stan kan nongkrongnya di Kentucky Bintaro tuh. Waktu saya rapat dengan banyak-banyak orang, karena yang 24 jam kan dulu di situ tuh. Sering banget saya ketemu anak Stan. Gak apa-apa, Bu Feni juga kalau kamu ngasih saya, demen saya itu Kentucky tuh. Bu Feni paha atas sama sayap demennya. Yang lain saya nggak demen. Oke, nah sekarang pertanyaan apa mengenai rumah susun? Di PPT sih saya rasa sih sudah cukup ya, nggak ada yang terlalu sulit buat kamu. Nanti saya akan kasih PPT dan bantuan dari Dosko, karena ini sih hanya untuk tambahan kamu aja. Karena sertifikat itu sekarang sistemnya ada yang elektronik pengeluarannya, tapi itu sih belum jalan 100%, tapi di ke depan sertifikat itu sistemnya sudah elektronik, jadi kamu tidak nimang-nimang buku lagi. Mungkin itu di satu sisi untuk keamanan dan bla 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 bisa jadi. Jadi ini untuk pengetahuan tambahan aja, tidak termasuk dalam soal ujian. Tenang, saya hanya diminta untuk memberikan kepada kamu. Untuk sekedar dibaca kalau sempat. Oke, ada yang mau pertanyaan lagi? Mengenai rumah susun? RPS-nya mana ya rumah susun? Nah, mana RPS rumah susun? Ini kok satu cuman. Ada pertanyaan mengenai rumah susun? Izin bertanya, Bu. Silakan, Fikri. Mengenai SKBG, Bu. Sebenarnya SKBG itu apa ya, Bu, untuk rumah susun? SKBD? Kamu baca di mana SKBD? Apa kepanjangannya? Saya belum mencari panjangannya, Bu. Baru membaca di PPT, Bu. PPT ini apa? Halaman berapa? Halaman 11, Bu. SKBG dan SHM SRS, Bu. Waduh, saya juga nggak ngerti itu. Oh, sertifikat hak milik satuan rumah susun. SHM SRS itu sertifikat hak milik satuan rumah susun. Kalau SKBG itu rumah susun yang di atas tanah negara itu biasanya. Kayak tanah-tanah wakaf gitu. Kamu kan di situ kan rumah susun tuh bisa ini nih yang di PPT halaman berapa ya? Halaman hak atas tanah yang dapat dibangun rumah susun, hak milik, HGB, hak pakai atas tanah negara, pengelolaan. Memang semuanya boleh, tapi kamu lihat dulu siapa yang mau memiliki. Kalau misalnya perorangan hak milik boleh, tapi nggak akan mungkin dibangun hak milik. Dia pasti harus diturunkan jadi HGB. Tapi asal muasal tanahnya boleh, asal muasalnya.
Jadi kalau kamu kayak tadi si Faras tuh cerita masalahnya HPL, boleh. Tapi kalau kamu ngejawab HPL, karena memang syarat HPL itu adalah BUMN yang punya atau pemerintah. Tapi untuk suatu nanti bisa dibangun, dia harus diturunkan. Tapi kalau HPL bukan diturunkan, ditingkatkan menjadi tanah hak pakai atau HGB, tergantung nanti dari BPN memberikan status haknya apa. Kita juga nggak bisa minta kalau masalah itu, karena nanti dia dilihat asal tanahnya dari mana. Gitu. Seperti ini BSD. BSD dulu nih HPL, karena di sini adalah karet. Ada juga yang HGU, kalau yang biasanya dari persawahan. Kok bisa nih dibangun perumahan kayak begini? Padahal ini dulu kebun karet, pasti HPL nih tanah. Kalau misalnya milik pemerintah, tapi kalau milik perorangan, bisa jadi ini hak milik. HPL itu kan kamu kan harus bayarnya ke pemerintah kontraknya. Tapi mungkin nggak perkebunan karet ini dulu itu adalah hak milik? Mungkin nggak? Mungkin aja karena belum dibebaskan. Karena tanah di sini nih kebanyakan tanah-tanah yang kepemilikannya adalah perorangan biasanya. Kalau misalnya nanti yang mau karena dikuasai dulu kan oleh Jaya. Jaya harus turunkan dulu. Setelah dibebaskan dari rakyat, semua pemilikannya, jadiin satu, baru pelepasan dia. Dari hak milik atau dari apa, baru diturunkan menjadi HGB. Jadi asal-muasal tanah itu dilihat dulu. Dan tidak semuanya hak milik. Mungkin nggak Bu ada HPL? Mungkin. Tapi setahu saya, baik Bintaro maupun BSD itu tidak ada, walaupun ini perkebunan dulu, itu tanahnya dari HPL. Nggak ada setahu saya. Setahu saya ya, nggak tahu deh. Setahu saya nggak ada. Karena kalau dia dari HPL, dari tanah pemerintahan, nggak mungkin bisa jadi seperti ini. Izin perizinannya pasti susah. Karena HPL itu biasanya digunakan untuk perumahan dari suatu instansi biasanya. Jarang dibuat perumahan untuk komersil. Nah, sekarang saya tanya pertanyaan sederhana. Kan kamu sering dengar rumah susun, sering dengar apartemen, sering dengar strata title. Apa sih bedanya? Kalau yang keren apartemen, mana ada yang mau bilang rumah susun? Tapi rumah susun tuh ada. Apartemen itu kan rumah susun sebetulnya. Makanya di disertasi saya kan akan lagi ngambil S3, itu saya tidak boleh pakai bahasa apartemen, bolehnya rumah susun. Tapi si Yofi bilang, enggak Bu, kemarin saya lihat-lihat gambarnya apartemen tuh, apartemen Bintaro Jaya, apartemen Pondok Indah, apartemen apa namanya Pakubuwono, nggak pernah Bu sebut rumah susun. Kenapa tuh? Ada nggak yang bisa jawabin saya? Izin memberikan pendapat, Bu. Silakan, Fikri. Mengenai perbedaan apartemen dan rumah susun mungkin, Bu. Ya, kenapa? Untuk apartemen saya menganggapnya itu lebih komersil ya, Bu. Jadi orang pada umumnya andaikan punya uang ya bisa gitu punya apartemen. Tapi kalau rumah susun itu lebih ke penyediaan rumah oleh pemerintah gitu, Bu. Untuk orang-orang yang mungkin kurang punya untuk rumah itu. Jadi disediakan gedung, rumah susun, biar mereka bisa dapat rumah, tempat tinggal dengan harga yang lebih murah. Mungkin seperti itu. Oke. Ini Fikri-Fikri yang lain mana nih? Jawabannya itu coba. Kok nggak ada Fikri-Fikri yang lain lagi nih? Cuma Fikri Ahmad, apa nih namanya nih? Fikri Ahmad Aditya. Ada Fikri-Fikri yang lain nggak kalau jawab soal? Yang jawab saya perhatiin nih kalau kelas ini ya. Fikri, Radit, Paras, Vanessa. Tuh. Apa betul saya yang kamu, karena di sini nggak pakai Yofi apa enggak nih? Yofi, ingat ya saya pesan kamu jangan susah kamu punya tulisan. Ini udah tinggal mau ujian Ya, nih. Bu. Yang saya baca tulisan Bu, kamu. kalau diketik mungkin nggak susah Bu bacanya, Bu. Enggak, tulis aja, ngapain ketik, itu buang waktu. Buang waktu kalau ngetik. Kamu ngetik aja udah berapa detik gitu. Jangan. Udah deh. Saya nggak perlu ketik. Yang penting tulis jawabannya benar. Aman nama Bu Feni mah. Tenang aja. Nah, tadi jawaban Fikri udah benar. Apartemen itu sama. Title itu sama. Rumah susun sama. Sama-sama gedung bertingkat. Bangunan gedung bertingkat. Cuman bahasa itu dibedakan karena apa?
negaranya ada di mana. Biasanya kalau negara luar itu menggunakannya strata title, kalau kita nggak ada. Karena hukum yang dipakai itu hukum apa, itu biasanya menggunakan bahasanya itu seperti itu. Kalau kita lebih seperti yang Fikri sampaikan, ke masalah komersil dan tidak komersil. Masa apartemen Pak Kebono dibilangnya rumah susun, nggak keren dong, udah beli 10 miliar, 20 miliar. Iya nggak? Nggak keren. Kudu apartemen bilangnya. Kalau yang di Tanah Abang, tuh rusun namanya. Kenapa? Memang gedung bertingkatnya itu dibuatnya, fasilitasnya juga emang serba minim. Jalannya masih di mana-mana tuh berkibarnya. Kalau apartemen udah nggak ada lagi yang kayak gitu berkibar, jemuran. Nggak boleh. Ada balkon, nah makanya saya pusing tuh kalau di apartemen, ngejemurnya susah. Kita dikasih si balkon, kebetulan waktu itu apartemen saya ada balkon. Kalau gantung underwear, kan nggak enak juga saya. Malu lah dilihat orang tuh underwear kemana-mana, berkibar. Iya nggak? Makanya untuk apartemen-apartemen yang baru itu, kalau kamu bisa, itu gimana Bu underwear kita? Bisa, cuman dia ada syarat nggak boleh digantung di atas. Batasan hanya ada sekian meter yang tertutup dengan seperti jemuran yang pendek itu loh. Itu ada, kalau di Bintaro Jaya itu ada, dia tidak boleh menjemur. Batas jemuran itu dia batasi hanya sekian meter ditutup. Coba kamu bisa bayangin. Puyeng kalau di apartemen. Nggak tahu kalau kamu belinya apartemen yang besar ya, kayak Amala, Pondok Indah. Itu hampir 150 meter atau 120 meter. Sama kayak kamu tinggal di rumah biasa, 100 meter kan udah gede tuh. Cuman saya juga bingung tuh, jemurnya di mana? Karena nggak ada jemuran. Apartemen tuh nggak boleh. Cuci kering, bau lah cuci kering. Yang enak itu memang di rumah, tapi kalau untuk kenyamanan, kalau hari tua mungkin. Tapi hari tua, keburu kita nggak punya duit. Bayarnya aja 7 juta tuh operasionalnya. Yang saya seucrit begitu aja, habis 1,5 juta. Coba. Karena fasilitas yang kamu dapat itu kan kamu bayar, bukan yang nggak bayar. Di dalam situ sekarang kalau apartemen canggih, supermarket ada, kafe ada, janji jiwa ada. Tuh. Apa nggak gemuk saya tinggal di apartemen? Tinggal pencet, tinggal ke atas. Coba. Gas ada, aqua ada. Kamu nggak bisa ngangkat, suruh satpam. Kamu bayar 5.000, 10.000. Cepet tuh satpam mau ngangkatin. Enak. Memang fasilitas memang yang enak. Saya suka memang tinggal di apartemen. Cuman buat saya, kamu nggak punya keluarga kalau tinggal di apartemen. Kalau mindset kamu hanya untuk kenyamanan berdua bagi suami istri, oke. Atau kenyamanan untuk kalau pacar datang, silahkan. Cuman kalau saya nggak, buat saya nggak worth it tinggal di apartemen dengan biaya yang sebegitu besarnya. Kalau saya pernah waktu itu sampai hampir setahun kalau nggak salah, karena saya lagi renov. Saya mau pindahan. Pusing nyari kontrakan daripada mahal, 40 juta langsung ngejebret bayar, 50 juta, mending saya apartemen bulanan. Cuma 5-6 juta. Mudah lah nyari duit 5-6 juta mas sebulan deh gak? Gaji kamu aja udah berapa tuh? Tapi buat saya nggak nyaman. Berantem kedengeran. Mukul-mukul tembok itu cuma gipsum itu. Yang pasti, kalau berantem nendang pintu kedengeran tuh. Masa ngosek-ngosek tuh kedengeran. Kalau saya nggak pernah masak, Gojek. Bahaya Kompor berarti. saya nggak mau. Apa? Kenapa? Kalau kedengeran bahaya berarti Bu. Bahaya ngocorin air kedengeran. Coba. Sementara Ibu kalau mandinya malam, jam 11, jam 12 malam, memang saya pikirin, biarin aja. Tapi biasanya shower nggak ada bak, biasanya shower. Kalau makan tuh kedengeran tuh kalau kamu masak. Kalau saya sih nggak kedengeran, kalau saya sunyi. Karena saya nggak pernah masak, nggak pernah apa, pokoknya makan itu sudah bawa makanan atau pesan Gojek. Pesan Gojek juga malas, karena dia hanya boleh sampai bawah, nggak boleh ke atas. Jadi kita yang harus turun ke bawah. Sudah pakai baju tidur, sudah segala macam, kan malas turun. Itu aja yang nggak enak. Ya semua tinggal kenyamanan kamu lah.
gimana-gimananya. Tapi kalau buat saya, kalau kamu untuk pertama beli, jangan apartemen dulu, rumah dulu kamu beli. Biarpun kecil, walaupun di ujung dunia, judulnya rumah, harga itu pasti naik. Beli kamu 300, 10 tahun, 15 tahun ke depan, pasti jadi 800. Jadi kamu jangan bilang, si Radit beli jauhnya di Pasar Kemis, di Maja sekarang lagi in, lagi kekinian tuh, di Maja tuh murah tuh, 300 juta, 400 juta. Ciputra yang buat. Kalau kamu mau nyelengin, kamu beli. Nanti itu bisa jadi 700-800 juta di saat kamu mendekati usia 40 kalau masih hidup. Kan? Ya, kamu menginvestasi rumah atau tanah itu nggak ada ruginya. Kalau saya sih sarankan kamu, sekarang PNS semua ada pada nyicil, nggak ada yang cash. Mendapatkan uang cash langsung 5 miliar tuh nggak ada. Mau dapat langsung 1 miliar, jeblok datang tuh nggak ada. Udah mendingan kamu nyicil nggak terasa. 3 juta bisa nyicil rumah, sebulan udah berapa? Setahun udah berapa? 36 juta kan? Kamu nggak terasa, kamu sudah nyicil punya investasi, entah itu mobil, entah itu rumah. Sementara sebulan kamu gaji segitu, buat pacaran belum. Itu cewek yang ono, cewek yang di sono belum. Yang ini minta ini, yang itu minta ini, akhirnya duitnya habis. Makanya saya untuk kamu nanti sudah sekolah, nyicil, minimal motor. Kamu punya harta. Daripada kamu makan di sini, makan di hotel sini, makan di Mulia, makan di Marriott. Sekali makan 1 juta. Ngapain? 1 juta, saya tuh nyicil motor 1 juta tuh. Udah dapet. Ya kan? Harus pintar-pintar berinvestasi kamu dengan keadaan ekonomi negara kita ini seperti ini. Daripada buat belanja nggak karu-karuan. Beli baju tiap bulan. Kan nggak cakep, Bu. Oh iya, kalau baju kudu penting. Tapi biasa 5 sebulan, ya udah 2 aja. Karena kamu punya cicilan. Sama Bu Feni juga kayak gitu kok. Kerjanya beli baju mulu, di Zara mulu. Tenang. Bagi laki-laki, perempuan kudu cakep. Iya nggak? Oh iya dong, kamu daripada lecek mulu ngeliat istrimu di rumah, rumput tetangga biasa lebih indah. Iya nggak? Rumput tetangga tuh selalu lebih indah daripada rumput rumah sendiri. Udah pasti. Sama. Ngapain coba? Kamu pagi, kuliah saya 7.30. Sama seperti anak saya bilang, Kalita, kamu kalau sekolah jam berapa? 7:30, Bun. 7:30. Terus mandi jam berapa? Nggak mandi. Mandinya kapan? Malam. Kan nggak kelihatan, Bun. Cuman pakai baju sekolah, udah pakai rok. Rok aja nggak kelihatan kok, cuman mukanya doang. Astaga. Sementara ibu ngajar 7.30, jam 6:30 udah mandi. Coba. Udah segala macam perbuatannya. Sopir saya jam 7 aja udah datang. Tahu kalau hari Selasa ngajar, dia harus pagi tempat saya. Telat dikit saya ngomel. Tapi kalau anak kamu kan saya nggak tahu nih, cantik-cantik pakai kerudung pada mandi nggak? Coba yang cowok-cowok nih terutama. Orang nggak ada yang lihat, ya nggak? Bawahnya kamu sarung juga nggak ada yang tahu. Kalau saya enggak. Oh kalau saya udah cakep jam segini. Rugi jam segini nggak cakep. Ada anak, ada suami, ada segala macam. Kalau saya punya prinsip, coba yang perempuan-perempuan, kalau saya kudu cantik kalau udah pagi hari. Supaya tuh nggak nyebrang matanya. Kalau nyebrang bahaya. Kamu perempuan juga kalau yang supaya nggak nyebrang gimana caranya? Ya itu makanya. Ikutin saya deh. Ini saya udah mau setengah abad loh umur. Umur saya udah mau setengah abad. Coba. Kalah kamu yang masih umur 20. Oh, nggak kalah, sayang aja kamu nggak tatap muka sama saya. Kalau tatap muka, wah, terpesona kamu lihat saya. Benar. Sama, Bu, sama. Sampai dulu ada anak AP, siswa saya, sampai dia bengong, sampai, kenapa kamu mikirin saya? Udah ada yang punya, tenang. Lagian ini udah tua, jangan. Cari yang masih seger-seger aja. Saya nggak tatap muka, karena saya suka yang namanya kerapian, yang namanya bagus. Padahal kalau ini kan bagus untuk cewek-cewek, walaupun pakai kerudung. Pegawai saya semua pakai kerudung kok di sini. Bosnya aja nggak pakai kerudung.
ketinggalan mulu di rumah. Kalau karyawan saya semua pakai grow dan saya tidak terima karyawan laki-laki. Jadi buat yang kalau nanti keluar dari Departemen Keuangan mau nyari saya jangan. Saya nggak terima kalau karyawan laki-laki. Perempuan yang saya terima. Bahaya nerima karyawan laki-laki. Giliran bosnya baru datang, jebret, colek-colekan. Aduh, jangan deh. Oke, ada tentang rumah susun yang mau ditanya? Saya rasa kamu udah siap semua mau ujian. Udah kita ngobrol-ngobrol aja yang mau nggak ngerti apa. Rumah susun nggak sulit, kamu tinggal baca aja kok. Biasanya soal-soalnya tuh kalau mengenai rumah susun, apa pengertian rumah susun, benda bersama, bagian bersama tuh kamu hafalin tuh. Biasanya suka keluar. Dan seluruh RPS pasti keluar untuk menjadi soal. Jangan lupa ya pakai tinta hitam, nggak terima saya tinta biru. Karena tinta biru itu kamu upload ke saya itu ngeblur. Rata-rata pada ngeblur. Mendingan tinta hitam walaupun yang 3.000 perak, aduh ibu banyak bener permintaannya deh. Mau ini, aduh beli pulpen cuma 3.000 doang. Kamu beli kuota berapa coba? Kamu ini rata-rata belajar pakai laptop kan? Saya aja ngajar kamu gara-gara ngajarin kamu saya beli laptop. Saya enggak di komputer tuh. Pusing saya di komputer. Gara-gara ngajarin kamu nih. Keluar duit tuh saya tuh beli laptop. Saya nggak bisa, yang masangin harus karyawan saya. Saya nggak ngerti. Nguploadnya juga nggak ngerti, makanya saya harus di kantor. Ada susun? PPT-nya apa sih? Sekarang warga negara asing boleh nggak punya rumah susun dengan adanya peraturan Omnibus Law? Boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh. Saya tidak, peraturan itu peraturan boleh. Asing memiliki di Indonesia lebih mudah daripada peraturan-peraturan yang dulu. Tapi kalau harus ingat, PP dari BPN belum ada. Jadi, kalaupun aturan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu boleh, dia harus sinkronisasi dengan BPN. Syarat BPN dia harus penuhi. Makanya kadang undang-undang kita dibuat ini nggak punya koordinasi dengan yang berhak mengeluarkan. Dalam hal ini kan BPN. BPN tuh punya prasyarat walaupun bagaimana. Kayak sekarang juga nih. Saya kemarin ada klien saya ngomong dia mau turun waris sementara ahli warisnya itu salah satu sudah menjadi WNA. Nah, persyaratan untuk menjadi ahli waris kalau untuk bikin keterangan warisnya boleh karena dia adalah salah satu ahli waris. Tapi karena dia sudah jadi WNA itu nggak boleh. Dia lepas otomatis, dia nggak akan dapat apa-apa. Saya pernah lakukan itu. Tapi jadi secara dokumen dia nggak bisa jadi ahli waris yang tercantum karena misalnya anak 4, yang jadi WNA 1. Yang tercantum tuh hanya 3. Yang 1 tidak tercantum karena dia sudah jadi WNA. Terus gimana caranya? Ya saya cuma bilang secara dokumen dia memang sudah terlepas, melepaskan haknya. Terlepas haknya nggak dapat. Tapi kamu intern mau ngebagi boleh. Tapi kalau secara dokumen nggak boleh. Nah ternyata ada aturan nih sekarang untuk asing. Walaupun dia WNI terus menjadi WNA, dia punya KB apa namanya ya KMLI apa namanya? Sebentar. Ini untuk ini kamu aja. Mana ya sebenarnya? MILN bisa menjamin hak kepemilikan dari si ahli waris. Nah, itu ada aturannya sama seperti ini rumah susun. Kalau misalnya asing, setahu saya pada zaman dahulu aja rumah susun walaupun itu hak pakai, itu kalau asing yang beli aja nggak bisa. Padahal hak pakai memenuhi syarat-syarat yang diminta. Misalnya dia sudah memberikan keuntungan buat Indonesia, dia kerjanya apa, citasnya ada atau enggak dan bla-blanya. Tapi ada kadang apartemen yang dibuat oleh developer yang khusus untuk orang asing. Jadi dimudahkan untuk dia beli. Contoh ada di Lipo Karawaci, kebanyakan itu adalah orang Korea. Tapi kalau untuk apartemen yang lokal yang seperti di Bintaro itu nggak ada.
mereka pun pakai membeli itu nama orang lain. Karena apa? Di saat menjual juga susah kalau dia asing, karena prasyarat yang dibelikan oleh kantor pertanahan. Nah, gimana Bu dengan undang-undang lahirnya sekarang? Saya tidak menyalahkan kalau kamu bilang boleh. Memang boleh, tapi prasyarat boleh undang-undang, boleh nggak ada PPM-nya nggak dari si BPN tadi. Itu yang harus kontribusinya harus ada. Itu aja. Dijalaninya gimana ya, PP-nya dari BPN juga belum ada kok, prasyaratannya harus apa kalau misalnya asing itu memiliki tanah walaupun undang-undang membolehkan. Nah, syarat itu bisa kita penuhi atau enggak? Jadi nggak bisa itu kan karena syarat itu kita tidak bisa penuhi. Takutnya nanti dari BPN hasilnya harus sekian, pajaknya di Indonesia harus sekian, tidak terpenuhi. Artinya undang-undang itu pun tidak bisa terjalani. Itu maksud saya, karena harus ada berbagai instansi yang terkait. Harus disetujuinya seperti itu. Kalau asing itu kan pasti tanya tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, hasilnya berapa. Enggak sekedar udah beli, ada pameran, beli, bayar, cash, selesai. Enggak begitu. Nanti persyaratan untuk balik nama dan dia untuk bisa tanda tangan akad timbang segala macam, itu pasti ada syaratnya. Kalau nggak salah untuk akad timbang aja kayak kemarin saya, itu ada orang, perusahaan itu orang Malaysia. Salah satu direkturnya. Untuk melakukan jual beli aja direktur, pada dia direktur di perusahaan itu, dia harus tanda tangan dulu. Tanda tangan surat, ada surat yang harus dia tanda tangani melalui kedutaan, itu udah selesai. Terus dia mesti laporkan ke Kementerian. Itu jangka waktunya aja 15 hari atau 30 hari. Nah, itu syarat-syarat itu yang harus terpenuhi. Terpenuhi nggak kamu, walaupun kamu asing, untuk beli di Indonesia. Nah, kebetulan saya kemarin ada akad di mana ya? Bintaro kalau nggak salah, perusahaan apa gitu. Asing sih kalau nggak salah. Mengajukan kredit di bank. Mengatasnamakan PT. Nah, PT-nya itu salah satu direktur adalah asing. Kan padahal udah PMA tuh, boleh asing. Nah, dia aja bisa tanda tangan, harus persetujuan dulu dari kehakiman, mengajukan. Padahal sebetulnya nggak perlu kalau direktur. Tapi berhubung dia asing, bukan warga negara Indonesia, ada syarat yang harus dipenuhi dulu. Itu maksud saya. Undang-undang undang-undang boleh, tapi terjalani tidaknya enggak, karena ada terkait instansi lain yang mempunyai syarat yang kadang-kadang kita tidak bisa penuhi. Ada pertanyaan lain mengenai rumah susun? Sudah siap Bu, semua izin ya, bertanya, Bu? Bu. Silakan. Francisca. Kalau misalnya orang asing bisa punya hak milik, berarti nanti apartemennya itu bisa dijadikan hak tanggungan, Bu? Bisa. Tapi bisa dijadikan selagi hak pakai aja sebetulnya bisa hak tanggungan. Mau dijadikan jaminan. Boleh. Cuman pemberi hak tanggungannya ini mau apa enggak? Pemberi hak tanggungannya mau atau enggak? Kalau masalah hak milik jadi hak pakai boleh enggak dijadikan hak tanggungan, hak milik boleh enggak, HGB enggak? Boleh semua. Tinggal pemberi hak tanggungannya mau atau enggak. Pemberi hak tanggungan siapa? Bisa bank, bisa lembaga keuangan non-bank, BPR misalnya. Mau nggak dia dengan status haknya hak pakai? Biasanya yang udah ada tuh nggak mau. Kenapa nggak mau? Kalaupun ada mungkin kecil nilainya. Misalnya apartemen kamu harganya 500 juta, kamu mau pinjam, dan jangka waktu pasti dia nggak mau lama. Biasanya. Kita kan ngutang maunya lama. Namanya aja ngutang, kalau cepet ngapain, cash aja. Nah, biasanya yang diberikan itu juga nggak gede. Kalau 500 juta, paling kita mungkin cuma 100 juta. Kalaupun dia memberi ya, kenapa coba? Anda nggak bisa jawab. Hak pakai itu nggak bisa, nggak mau, bukan nggak bisa ya. Jangan jawab nggak bisa. Bisa. Tinggal pemberi hak tanggungannya mau atau enggak dengan jaminan hak pakai. Kalau kamu bilang nggak boleh, itu salah. Boleh dengan hak pakai itu sebagai jaminan. Cuman pemberi hak tanggungannya mau atau tidak memberikan. Kenapa coba? Kenapa rata-rata pemberi hak itu nggak mau kalau hak pakai? Ada yang bisa jawab? Coba berpendapat, Bu. Silakan Radit. Ada nggak ada Radit yang lain nih?
Cuman Radit Putu Raditya doang nih, nggak ada yang lain. Ayo, apa Radit? Coba pendapat ya, kenapa jarang sekali ditemukan orang itu mau digunakan hak pakai itu jadi hak tanggung? Karena kan konsep dari hak pakai itu sendiri kan bukan dia yang punya, jadi dia hanya menempati suatu tempat itu saja. Jadi kan bisa saja misalkan rumah dinas gitu misalnya dengan status hak pakai. Kemudian itu kan dia mendapatkan rumah dinas itu kan karena jabatannya. Jadi bukan dia yang punya gitu. Suatu waktu kalau habis jabatannya ya dia harus tinggal di sana. Atau bisa mungkin juga kalau sewaktu-waktu rumah itu diambil, itu digusur orang tersebut, ya mau nggak mau orang tersebut harus pindah. Nah, itu jadi hak tanggungan. Nah, sekarang yang dikasih hak tanggungan jelas repot dong, nggak mau dia jadi dengan kondisi seperti itu, Bu. Kurang lebih gitu sih pendapat saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kalau pendapat kamu sebagai siswa itu boleh begitu. Cuma saya poles sedikit bahasanya Radit. Intinya yang di Radit sampaikan tuh boleh. Karena kamu hak pakai itu kan kamu cuma pakai bangunannya aja. Kamu tuh cuma punya bangunan kalau hak pakai. Tanah bukan punya kamu. Tanah itu pasti punya negara. Jadi kan kamu sifatnya setara kalau hak pakai. Suatu oleh negara atau apapun ya bisa aja. Seperti yang tadi Radit sampaikan, hanya rumah dinas. Bagaimana mau caranya rumah dinas itu mau kamu jaminkan walaupun dokumen kamu ada? Atau kamu udah beli itu rumah dinas? Udah beli itu rumah dinas karena boleh misalnya. Karena ditawarkan oleh untuk membeli boleh. Itu nanti kalau sertifikatnya keluar ada sertifikatnya. Terus kenapa Bu? Padahal nilai aset saya ini hampir 2 miliar loh Bu, 3 miliar. Pemberi hak tanggungan nggak mau. Karena kamu nggak punya tanah. Kalau status hak pakai, tanah bukan kamu yang punya. Kamu hanya punya bangunan tok. Makanya pemberi hak tanggungan nggak mau. Kalaupun misalnya ada yang mau ngasih, itu dalam jangka waktu itu yang nggak lama. Itu yang jadi masalah kalau hak pakai. Tapi bukan berarti nggak boleh. Boleh kalau pemberi hak tanggungannya mau. Cuma resikonya tinggi. Sementara kan nilai itu ada nilai di tanah yang besar. Kalau nilai bangunan, walaupun bangunan kamu baru, tapi kan bangunan itu juga, tanah itu bukan punya kamu. Takut juga pemberi hak tanggungan. Mau dilelang nanti gimana? Makanya untuk status-status tanah hak pakai, itu orang jarang mau beli. Kalau saya nggak mau, walaupun saya ada uang, status tanah itu hak pakai. Kecuali memang kamu merasa, gue pokoknya penting di Jakarta, ngapain tinggal di Bintaro, di tempat buang anak, jauh. Mendingan di Jakarta, dekat kemana-mana. Nggak apa-apa deh status hak pakai, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau saya nggak mau. Saya sebagai notaris, saya nggak mau kalau statusnya hak pakai. Hanya karena kamu pengen menjalaninya dekat ke kantor, dekat ke hati, dekat kemana-mana. Aduh, kalau saya nggak mau. Kalau saya jujur, saya nggak mau. Karena saya mau aman punya harta. Kalau selama ini orang tua saya, Bu, hak pakai 60 tahun, aman-aman aja. Ya nggak apa-apa kalau merasa memang kamu aman dengan hal seperti itu, nggak ada masalah. Tapi kalau buat saya nggak mau. Dan hak pakai status itu biasanya nggak bisa mahal ngejualnya. Punya rate rendah, biasanya dari harga pasar. Karena resiko itu sudah harus kamu tempuh. Udah gitu hak pakai itu diperpanjang mulu lagi setiap 20 tahun. Perpanjang hak pakai itu juga nggak cukup 10 juta, 20 juta loh. Setiap 20 tahun, berarti kamu udah nyicil berapa tuh, 1 juta sebulan. Belum cicilan lain. Ih, puyeng. Udah yang pasti-pasti aja lah belinya. Hak milik, HGB. Tuh. Kalau hak pakai apartemen ya kamu boleh investasi. Tapi kalau dia mau jual tinggi langsung kamu jual. Jadi investasi yang sifatnya itu dalam jangka waktu dekat. Nggak jangka waktu lama. Kalau udah ada yang mau jual, coba-coba ditawarkan kamu beli 300 atau ada yang mau beli 500 kan untung. Nanti begitu lagi. Gitu. Banyak orang Cina-Cina tuh begitu. Orang-orang kita tuh begitu. Jadi hanya untuk sementara waktu buka DP baru bayar ini segala macam, beli tuh rame-rame berduyun, tiba-tiba dijual dengan orang kedua, kamu udah untung 200-300 juta, ya jual. Nanti beli di tempat lain. Itu caranya. Paham, Francisca? Ada pertanyaan lain? Ya, ada pertanyaan lain untuk Mas Susun? Ingat ya, saya menganjurkan boleh. Saya tidak menganjurkan bahwa tidak boleh kalau kamu mau beli, silahkan.
Tapi itu investasi bukan meninggi, nyusut. Karena nilai bangunan itu kan pasti susut. Kalau kayak yang tinggal di apartemen, saya kemarin ngeliat, itu kayak di Orchard Road. Kalau kamu udah pada ke Singapura, ya, itu apartemennya namanya Longham. Iseng-iseng Bu Feni nanya sama satpamnya, itu kamu lingkungnya itu kayak Orchard Road lah, kalau kamu pernah ke Singapura. Bagus, pokoknya keren. Saya tanya, itu luas tanahnya juga sama kayak rumah, hampir 200 meter, 250, tapi apartemen. Kalau kamu lihat tuh di Jalan Senopati ya, kalau nggak salah ya. Apa di mana aja, saya lupa. Kamu tahu berapa harganya? 30 miliar. 30 miliar, coba. Saya dengar, lihat nolnya aja saya udah puyeng. Apalagi belinya. Saya bisa bayang berapa bulanan itu, saya udah bayang. Indah aja bulanannya 7,5 juta, Pondok Indah, apalagi Longham, yang seperti itu fasilitasnya. Jadi 30 miliar. Kalau ada yang mau beli, monggo tuh ada tuh. Aman lah kalau yang 30 miliar. Bah. Saya bingung. Ada tuh apartemen Longham namanya. Kalau nggak salah Longham namanya. 30M. Kalau sekarang kan rata-rata yang mau bagus itu di atas 1M apartemen. Itu sudah, fasilitas itu sudah bagus untuk ini. Banding apartemen-apartemen yang 200 juta, 300 juta. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan mengenai rumah susun, bisa kita akhiri. Udah jam 10, udah lewat. Izin, Bu. Ya. Untuk mengajak foto, sesi foto bareng. Oh iya. Pantesan kok saya bingung dari tadi kok ini ada. Terima kasih semua. Terus mau ngapain? Oh, mau foto. Iya sih, kemarin saya juga ada yang foto, tapi enggak. Begini, ayo boleh kalau mau foto, Bu Feni juga senang kok difoto. Ayo. Tapi kalau udah difoto, saya nggak dikirimin ya fotonya. Nanti Siapa tahu pasti buat dikirimin, kenang-kenangan Bu. saya. Dikirimin. Ya nanti saya kirimin foto saya aja. Saya takut sama kamu. Enggak, jangan kalau kamu sendiri. Horor saya. Oke, ayo kalau mau foto. Izin Bu, saya ngasih awalnya Bu. Oke, silakan. Bu dan teman-teman, siapkan gaya terbaiknya, kita foto 1, 2, 3. Oke, untuk slide berikutnya, ditahan dulu senyumnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Saya terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk mengajar di semester ini, siswa kelas ini dengan baik. Anak-anaknya juga baik semua, mudah-mudahan hasilnya baik semua. Mohon maaf lahir batin dalam hal saya salah ucap dan salah kata maupun sikap. Mudah-mudahan bisa ketemu di semester depan. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu ya, kalau kamu ingat sama saya,